kita lanjutkan untuk materi eh, berikutnya, yaitu adalah tentang global product. Nah, jadi di dalam memilih satu produk di dalam eh, proses bisnis internasional, nah kita harus tahu juga ya, bahwasanya apa sih produk tersebut. Nah, konsep dari produk itu seperti apa. Nah, contohnya di sini, ini ada delapan produk. Nah, kira-kira mana nih yang berasal dari Indonesia? Nah, kalau dari namanya ini sudah kelihatan adalah tolak angin. Tolak Ya, angin. oke, tolak angin ya kelihatan. Kara itu juga dari Indonesia. Nah, Kopiko itu juga dari Indonesia. Yang kelihatannya seperti nama asing tetapi itu berasal dari Indonesia itu adalah Jeko. Nah, jadi kalau tol angin ini sudah banyak dikonsumsi di beberapa negara ya kan. Kalau Kara ini sudah menyebar di 80 lebih negara. Nah, kalau Jeko ini baru di Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang produk, kita harus tahu juga bahwasanya produk itu adalah sebuah paket nih, atau bundling atau sebuah bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi juga sesuatu yang abstrak. Jadi keseluruhan dari produk tersebut itu ada dua bagian. Ya. Itu adalah atribut yang konkret dan juga atribut yang abstrak. Ya, yang konkret itu maksudnya seperti apa? Ya, itu baik bahannya, baik ukurannya, beratnya, desain kemasannya, desainnya, kemasannya, performa, ataupun kenyamanannya. Jadi ketika kita bilang produk itu bukan hanya yang bisa disentuh ataupun dilihat, ya, tetapi ada juga sesuatu yang abstrak. Seperti apa? Seperti citra merek atau brand image, ya, gaya atau manfaat lainnya, adanya pemasangan, free pemasangan, pengirimannya cepat atau free ongkir, bisa dibayar dengan cara kredit, adanya garansi, adanya layanan purna jual, adanya kebijakan pengembalian atau retur dan lain sebagainya. Itu pun juga termasuk produk. Ya, Tasya Safira sudah di absen. Siap. Nah, jadi untuk produk itu sendiri ya sama seperti ketika kita pergi ke rumah makan ataupun pergi ke kafe, itu kan bukan hanya kita pengen makan makan sebut ya, sama-sama kopi, sama-sama bahannya dari kopi, sama-sama rasanya pahit, tapi kalau tempatnya berbeda itu pasti harganya juga berbeda. Karena apa? Karena mereka membawa merek, membawa brand, ya, membawa suasana seperti itu. Meskipun suppliernya sama, takarannya sama, itu juga sudah ada kemasannya, itu pun juga akan berbeda. Ya, karena kembali lagi tadi, itu adalah karena banyak faktor, ya, bukan hanya faktor kegunaan, tetapi juga gaya. Ya. Banyak produk-produk yang dalam tanda kutip itu mahal, tetapi juga banyak yang menginginkannya. Ya. Contohnya adanya iPhone, ya kan? Orang yang sudah pernah pakai iPhone tuh pasti akan mengejar-ngejar produk tersebut. Nah, karena mungkin kenyamanannya ataupun gaya gaya ketika memiliki handphone tersebut. Nah, jadi sama halnya seperti produk tas, contohnya Hermes. Nah, kenapa kalau Hermes mahal? Itu bukan hanya karena produknya yang bagus, tetapi juga karena mereknya yang cenderung sebagai gaya. Ya. Bahwasanya ketika punya Hermes berarti sudah kelihatan kaya. Nah, seperti itu. Ada juga ketika kita beli sepeda motor atau mobil. Nah, itu pun setelah kita beli itu pasti akan ada garansi.
Garansi 1 tahun kembali ataupun beli handphone itu pun juga ada garansinya. Dan juga teman-teman pasti berpikir ketika beli handphone itu adalah melihat service centernya. Apakah ada service centernya di daerah tersebut? Nah, jadi ketika rusak, apakah ada orang yang atau ada eh, per service centernya? Nah, seperti itu. Itu pun juga termasuk bagian dari apa namanya produk. Nah, nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Dari ukuran, dari bentuk itu pun berbeda-beda. Ya. Contohnya adalah ada yang namanya Poland Spring, ya, berisi 12 pack langsung. Ya. Ada juga Cherry Coke Zero Single Service, ya, botol, yaitu yang berasal dari Coca-Cola, ya kan. Cherry Coke Zero 12 pack, ya, itu pun juga beda. Ya. Meskipun isinya sama, tetapi ketika kemasannya berbeda, itu pun juga akan berbeda. Nah, orangnya juga akan, eh, ya kan, harganya pun juga akan berbeda. Ya, meskipun isinya juga hampir sama. Nah, menurut Kotler dan Armstrong 2012, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Ya. Jadi dalam tanda kutip di sini manfaat ini bukan hanya tentang yang dipakai, tetapi apa yang dirasakan, apa yang menjadi citra perusahaan itu pun juga akan terlihat. Ya. Jadi ada 3 level dalam sebuah produk, ada core, ada actual, ada augmented. Ya. Jadi 3 tingkatan produk ini adalah semacam konsep dalam pemasaran yang menjelaskan cara pandang konsumen terhadap suatu produk. Ya. Jadi suatu produk itu dipandang itu bukan hanya tentang produk intinya. Oh, ini produk ini digunakan untuk digunakan untuk menaruh barang-barang ketika bepergian, contohnya tas tadi. Ya, bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu. Ya, produk inti, produk sebenarnya, dan juga produk tambahan. Ya. Produk inti merupakan tingkat pertama dari suatu produk yang mencangkup manfaat atau fungsi utama dari produk tersebut. Ya, contohnya fungsi utama dari mobil adalah untuk mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu adalah produk intinya. Tapi orang itu kan tidak hanya melihat, oh memang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan bisa pakai angkutan umum. Nah, tapi ketika kita mau beli mobil, pastinya kan, oh butuh kenyamanan. Nah, itu masuk ke produk yang sebenarnya. Ya. Merupakan tingkat kedua dari suatu produk yang mencangkup atribut fisik dari produk tersebut. Seperti halnya kualitas, desain, merek, dan juga fitur produk. Contohnya adalah mobil yang memiliki kualitas yang baik, desain yang menarik, merek yang terkenal, serta fitur-fitur yang memadai, itu akan cenderung lebih laku. Maka muncul ya yang namanya Avanza dan Innova. Avanza dan Xenia. Avanza dan Xenia. Itu pun pabrikannya sama, tetapi mereknya yang berbeda, ya, dan brandnya yang berbeda, itu pun juga beda harga. Ya kan? Padahal sama persis badan. Ya kan? Itu yang produk yang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, produk tambahan. Ya. Merupakan tingkat ketiga dari suatu produk yang mencangkup nilai tambahan atau manfaat lain yang ditawarkan oleh produk tersebut. Ya. Seperti pelayanan purna jual, garansi, pengiriman, instalasi, atau layanan konsumen. Ya. Contohnya adalah mobil yang ditawarkan dengan pelayanan purna jual yang memadai, garansi yang baik, dan serta layanan konsumen yang responsif. Ya, itu pun juga bisa ditawarkan. Nah, jadi ketika kita
seseorang. Ketika konsumen itu ingin membeli sesuatu, ya, contohnya mobil tadi, pastinya kan, oh ya fungsinya adalah pengen berpindah dari satu ke tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu naik ke level kedua, yaitu adalah cari yang ramah lingkungan, cari yang muat keluarga, yang murah, yang nyaman. Nah, terus tingkatan yang ketiga adalah apakah ada service centernya, apakah ada customer service-nya, apakah ada garansinya, bagaimana pengirimannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi eh, dilihat dari tiga level ini. Nah, contohnya adalah Starbucks. Nah, Starbucks untuk level intinya, level produk intinya itu adalah Starbucks is lifestyle, ya, sophisticated, ya, trendy dan juga community. Produk yang sebenarnya adalah physical goods, ya, premium coffee, teh, sandwich, dessert, ya, package, packagingnya, ya, equipment yang lain, es krim dan lain sebagainya. Dan juga Starbucks brand, ya. Jadi brand Starbucks itu juga termasuk produk yang sebenarnya ditawarkan. Elegan yet comfortable store layout. Ya, jadi kenyamanan di dalam eh, layout dari produknya ataupun dari tempatnya. Nah, tambahannya itu adalah adanya free wireless wifi internet, ya, adanya wifi yang kecepatannya lumayan tinggi, kan? Adanya prepaid Starbucks card, ya, adanya kartu langganan itu pun juga tambahan. Adanya Starbucks Duito Visa, ya, credit card ataupun debit card, dan juga install musik download. Nah, ada juga musiknya, musik downloadnya, dan lain sebagainya. Itu pun tambahannya. Ya. Jadi di dalam bisnis kita perlu melihat atau mengidentifikasi mana nih produk yang utama, ya, produk yang sebenarnya, dan juga produk tambahannya. Ketiga hal ini itu harus dimiliki, ya, harus dimiliki. Jadi contohnya adalah eh, salon rambut ini, ya, salon rambut. Nah, produk produk intinya apa? Itu adalah memotong. Ya. Produk yang aktualnya produk sebenarnya apa, potongannya rapi, ya kan? Terus adanya keramas, adanya pijat, nah, model-modelnya terbaru, itu produk sebenarnya. Produk tambahannya adalah kursinya empuk, terus adanya AC, adanya musik-musik, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Adanya free eh, drink, ya kan? Adanya minuman tambahan dan lain sebagainya. Itu pun dari produk-produk teman-teman itu pun juga harus ada yang seperti itu. Bukan hanya jual lepas. Nah, karena ketika kita berbicara tentang bisnis atau tentang pemasaran, itu adalah lebih susah ketika kita memperkenalkan eh, ke satu orang, ya, membuat orang percaya daripada kita mempertahankannya. Maka kita lebih baik mempertahankan produknya, pelanggan yang sudah ada, dan scale up. Oh, ketika kita punya salon nih, apa ya yang pengen di scale up? Apakah hanya langganan setiap bulan? Tapi tidak. Ya, bisa kita jual minyak rambut, ya, sampo, conditioning, vitamin, dan lain sebagainya. Itu pun bisa ditawarkan seperti itu. Nah, ada pengaturan atau semacam proses penyesuaian di dalam produk global. Ya. Yang pertama adalah adanya standarisasi. Ya, jadi konsep pertama adalah standarisasi, yaitu adalah mengembangkan produk yang sama untuk beberapa negara konsumen yang memiliki nilai, keyakinan, dan pola konsumsi yang sama. Jadi kita memproduksi satu barang nih, dan itu dijual ke banyak negara.
Nah, keuntungannya apa? Ekonomi skala dan cakupan, daya saing harga, citra yang seragam. Nah, contohnya gini. Contohnya adalah Harley Davidson. Nah, itu pun mereka memproduksi jenisnya yaitu satu, tetapi dijual di banyak negara. Keuntungannya apa? Ya, produk tersedia untuk konsumen global. Jadi perusahaan itu tidak bingung-bingung untuk bagaimana mengembangkan banyak varian, tetapi lebih ke satu varian tapi dijual ke banyak negara. Yang kedua, benefitnya, keuntungannya adalah meningkatkan persepsi konsumen terhadap merek global. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang Harley Davidson itu kan trennya ya, atau brand image-nya itu adalah motor yang mahal, ya, yang bergaya dan sebagainya. Itu pun bisa seperti itu. Yang ketiga adalah menghemat biaya karena eliminasi upaya adaptasi terhadap produk. Ya, ya memang sangat menghemat biaya karena kita jual memang terbatas, tetapi marginnya cukup besar. Berikutnya adalah peluncuran global yang cepat memungkinkan dilakukan. Ya, jadi jenis baru itu mudah untuk dilakukan. Itu kalau eh, perusahaan itu menerapkan sistem standarisasi. Ada juga produk-produk ya, yang melakukan perubahan atau adaptasi produk. Ya, yaitu adalah memodifikasi produk untuk mencerminkan karakteristik pasar. Ya. Intinya adalah konsumen asasnya atau keyakinannya bahwasanya konsumen itu tidak sama, ya, memiliki keinginan yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda. Keuntungannya adalah peningkatan kesesuaian antara produk dan konsumen, ya, penetrasinya yang diperluas. Contohnya adanya adaptasi Starbucks, ya, baik di Jepang, di Cina, ya, itu pun berbeda. Di Eropa itu berbeda. Contohnya lagi adanya pizza, ya kan? Ya pizza, burger, ya McD, ya itu pun berbeda-beda. Baik di Jepang, di Cina, di Arab, itu pun berbeda bentuknya, ya kan? Menyesuaikan dengan eh, karakter dari perusahaan. Nah, contohnya lagi adalah Coca-Cola. Ya, Coca-Cola itu pun juga berbeda. Ya. Coca-Cola itu variannya banyak sekali ya. Ada Coca-Cola, Sprite, Dr. Pepper, Seven Up, Philips Tonic Water, dan lain sebagainya itu pun juga sama sebenarnya. Ya. Untuk kemasannya itu pun juga berbeda, ya kan? Di eh, Laos Higest Ring, ya kan? Di Thailand itu 32 gram, nah, di Kanada 39 gram. Di Austria, Austria atau Polandia itu 19 gram. Di Thailand 47 gram, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu pun berbeda-beda, ya kan? Contohnya lagi adalah yang menyasar berbeda banyak varian, ya. Itu adalah Indomie, mie sedap itu pun juga memiliki rasa yang berbeda-beda. Itu untuk apa? Untuk memperluas penetrasi pasarnya. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya setiap konsumen itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Ya, maka diciptakan banyak varian. Nah, berikutnya adalah tipe-tipe dari adaptasi. Nah, ada adaptasi mandatori, yaitu adalah diperlukan agar produk dapat dijual di pasar lokal, atau discretionary, yaitu tidak diperlukan tapi mungkin menguntungkan. Adaptasi produk yang wajib
yaitu adanya regulasi pemerintah, pertimbangan teknologi, misalnya voltase atau infrastruktur, imperatif budaya, apakah dapat diterima oleh konsumen, standar pengukuran volume, panjang, berat, dan juga kualitas. Nah, jadi ada banyak pertimbangan, contohnya adalah di India. Di India kita pun tidak bisa menjual daging sapi, ya kan? Karena dipercaya di sana adalah binatang suci. Keuntungannya apa? Keuntungannya ketika kita melakukan adaptasi itu adalah menembus pasar yang sebelumnya tertutup. Ya. Yang kedua adalah dapat menggunakan produk di berbagai iklim dan infrastruktur. Berikutnya adalah performa produk yang lebih baik dalam berbagai kondisi penggunaan. Adanya pengurangan biaya karena eliminasi fitur. Yang kelima adalah penjualan meningkat karena lebih memenuhi norma industri atau preferensi budaya. Ya. Jadi ketika memang satu produk itu diadaptasi atau diperbaiki menurut pangsa pasarnya, baik negaranya, baik budayanya, baik kebiasaannya, itu akan lebih menguntungkan. Ya, di beberapa produk memang lebih menguntungkan seperti itu. Kalau di teknologi, di motor, ya kan, mobil, ya, HP itu pun juga bisa dilakukan adaptasi ataupun eh, diperbaiki kualitasnya itu pun juga bisa. Ya. Nah, berikutnya adalah kondisi negara di dunia. Ini perbedaan yang perlu dipahami sekaligus peluang bisnis internasional. Ya. Jadi ada 4 hal ya, yang bisa teman-teman adaptasi ketika pengen berjualan atau bisnis di lain negara. Ya. Kita juga harus mempertimbangkan adanya geografi, ekonomi, iklim, dan budaya bisnis. Nah, dari geografi itu pun kita ketika ingin contohnya berjualan es krim, itu pun tidak bisa kita jualan es krim di tempat-tempat yang memiliki musim dingin, ya kan? Ataupun eh, proses distribusinya yang kesulitan. Nah, itu pun juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya adalah tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonominya, tingkat ekonomi ini pun juga penting ketika kita ingin melakukan transaksi di luar negeri, ya kan? Kita tidak mungkin berjualan harga yang mahal ke negara yang cenderung kekurangan, ya kan? Iklim ini pun juga harus disesuaikan. Adanya budaya bisnis ini juga penting, terutama kebijakan dari pemerintah. Terkadang ada beberapa produk itu yang memang tidak bisa masuk di satu negara, itu pun bisa dipertimbangkan. Dari segi geografis, ya, kita perlu mempertimbangkan adanya struktur alam, adanya pegunungan, pantai, bukit, ataupun daratan. Ya. Dan juga kedekatan dengan negara lain. Yang ketiga adalah perbatasan dengan negara lain. Yang berikutnya adalah perbedaan waktu. Nah, jadi geografis ini ditentukan dari 4 hal ini. Ya. Apakah kita mau menjual produk yang berbeda dengan tingkat geografis yang seperti ini, ya, adanya pegunungan atau pantai dan lain sebagainya, adanya kedekatan dengan negara lain, ya kan, itu pun juga berpengaruh terhadap penjualan dari bisnis kita. Berikutnya adalah ekonomi. Nah, kita perlu tahu kondisi GDP-nya. Ya, jadi penghasilan rata-rata dari
penghasilan rata-rata dari penduduk di satu negara itu pun juga akan mempengaruhi adanya tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan itu pun juga mempengaruhi seberapa banyak orang-orang yang akan membeli produk kita. Ya, bagaimana peluangnya akan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Karena ketika kita bicara tentang pertumbuhan di negara Jepang ataupun Korea itu pun ada banyak orang yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keturunan. Nah, seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan. Hal yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah mata uang dan nilai tukar. Ini adalah jawaban kenapa kok banyak orang Indonesia itu yang memilih menjadi TKI di luar negeri itu salah satunya yang ini nilai mata uangnya atau nilai tukarnya. Padahal ketika kita kurskan ya dengan di rupiah atau di Indonesia itu pun tingkat pengeluaran dengan tingkat pemasukan tuh sebenarnya sama, ya kan? 30% dari penghasilan, tapi ketika penghasilannya lebih besar memang penghasilannya lebih besar karena adanya nilai tukar ini. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini pun juga dipertimbangkan. Nah, kenapa kok eh, Pak Jokowi itu melakukan atau gencar untuk membuka kesempatan investor asing untuk masuk ke Indonesia? Karena untuk mempercepat alur perekonomian. Ya. Dan juga itu akan sedikit banyak meningkatkan pendapatan orang-orang Indonesia. Harapannya seperti itu. Berikutnya adalah basis perekonomian, adanya pertanian, industri, ataupun jasa. Bagaimana perkembangannya, apa yang dilakukan itu pun juga menjadi pertimbangan. Ya. Yang terakhir adalah nilai ekspor impor. Ya. Bagaimana tingkat ekspornya, bagaimana tingkat impornya, itu pun juga harus dilihat. Budaya bisnis ini juga perlu disesuaikan dengan perusahaan. Ya. Tingkat keterbukaannya, bahasa nonverbalnya, ataupun konteksnya. Ya. Contohnya adalah Jepang, ya, yang hanya memiliki area 377.000 kilometer persegi. Ya. Populasinya itu sebanyak 127 juta jiwa, ya, separuhnya Indonesia. Iklimnya subtropis di selatan, sedang di utara. Ya. Pendapatan per kapita itu 34.800 per tahun. Ya. Pelabuhan utama ada Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizujima, Mochi, Nagoya, Osaka, Tokyo, Tomakomai, Yokohama. Ya. Jadi kita harus tahu data secara detail tentang negara yang akan dilakukan bisnis internasionalnya. Kita mau ekspansi ke satu negara, kita perlu tahu seberapa besar eh, peluang dari kita untuk masuk ke dalamnya. Oke. Oke. Potensi pasar Jepang importer terbesar dunia batu bara dan gas alam cair. Nah, jadi potensi pasar dari Indonesia ke Jepang itu pun juga besar. Oke, Mbak Tasya. Oke, Mbak Tasya. Mbak Tasya minta tolong di mute dulu. Kurang dikit ya. Oke, thank you. Nah, jadi oke. Jadi karena adanya peluang tersebut, jadi kenapa Indonesia menjadi importer terbesar di dunia batu bara dan gas alam cair? Karena mereka tidak memiliki sumber daya alam, ya kan? Indonesia memilikinya. Negara tujuan eksportir terbesar Indonesia. Ya. Ekspor Indo ke Jepang itu adalah minyak, gas alam, batu bara, hasil tambang, ya, elang, ya kan? Kertas, tekstil, dan produk tekstil, suku cadang mesin, perlengkapan listrik, dan juga furniture. Komoditas yang berpotensi, ya, kita bisa berpotensi ekspor rumput laut, coklat, kopi, dan hasil perikanan. Ya.
Di tahun 2009 IJPA ditandatangani di mana biaya masuk barang dari Indonesia ke Jepang dihapus sekitar 80%. Nah, itu pun eh, menjadi peluang ya, untuk melakukan ekspor ke Jepang. Budayanya itu budaya bisnis Jepang itu adalah menjunjung tinggi harga diri, sangat disiplin dan giat bekerja, tidak ada ruang atasan dan bawahan, sangat menghargai waktu, kata untuk bersulang adalah kampai, selama makan malam dapat membicarakan bisnis, ya. Tidak banyak bicara, hati-hati, sopan, menjunjung senioritas, tekun dan sedikit kaku, jangan memberi hadiah dalam nomor ganjil atau empat, ya. Memberi salam dengan membungkuk. Nah, ini pun kita perlu melihat budaya-budaya dari bisnis Jepang ketika kita pengen ekspansi ke Jepang. Karena bisa jadi apa yang lazim dilakukan di Indonesia belum tentu lazim dilakukan di negara lain. Nah, maka kita perlu mempelajari budaya bisnis di negara lain tersebut. Ya. Jadi produk strategis itu ada local international environment, ya, firm internal situation, consumer needs and price elasticity, ya, competitive situation. Ya. Poinnya adalah ketika teman-teman ingin memulai bisnis internasional, kita perlu menyesuaikan apa yang dibutuhkan dari konsumen. Ya. Mereka butuh apa nih? Oh, di Eropa itu ada musim dingin, mereka butuh batu bara ataupun butuh arang untuk melakukan menggunakan perapian, ya, dan lain sebagainya. Itu pun perlu kita lakukan dan kita perlu menyesuaikan. Ketika kita belum memiliki merek yang kuat, kita perlu menyesuaikan apa yang mereka mau. Ya, variasinya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kita perlu menyesuaikannya. Ya. Oke, teman-teman, dari sini ada yang ditanyakan tentang eh, produk global. Ya. Jadi ada produk-produk yang memang menyesuaikan, ada produk-produk yang tidak disesuaikan. Itu pun juga tergantung dari produknya. Ya. Ada tiga tingkatan ini tadi. Ya. Setiap produk itu minimal harus punya tiga tingkatan ini. Ya. Produk inti, produk yang sebenarnya, dan juga produk tambahan. Ya. Itu. Ya. Dari sini, Pak, mohon izin. oke. Untuk materi yang minggu kemarin belum di-share Oke. juga, Pak. Sekalian sama yang Oke. ini ya, Pak. Siap. Saya kirim Terima di kasih. grup WhatsApp Sudah ini. ada grup WA-nya, Pak. Siap. Oke, saya kirim sekarang. Oke. Terima kasih Terima kasih, untuk Pak. eh, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.